Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma, yang saya hormati Rektor Universitas Wijaya Kusuma, yang saya hormati Senat dan Pengurus Senat Universitas Wijaya Kusuma, para guru besar, dekan dan ketua jurusan dan semua sivitas lingkup Universitas Wijaya Kusuma yang saya hormati. Juga para mahasiswa-mahasiswi Universitas Wijaya Kusuma yang kami banggakan, dan pada hadirin tamu yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita diberi kesehatan bisa hadir di acara Disnatalis Universitas Wijaya Kusuma yang 35. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan kami dapat penghormatan diundang hadir membawakan orasi ilmiah di depan di acara Disnatalis Universitas Wijaya Kusuma, universitas yang cukup membanggakan, cukup besar di negara Republik yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah mencapai usia 35 tahun. Usia tersebut merupakan penanda tentang perjalanan panjang Universitas Wijaya Kusuma untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang berkarakter dan mempunyai ciri khas yang kuat. Moto universitas yang berbunyi Ambung Bimbu Unui, yang bermakna selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, lebih matang dan lebih dewasa, secara implisit menyiratkan tekad Universitas Wijaya Kusuma untuk senantiasa berinovasi dalam hal demi mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang berpengaruh dan disegani. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan orasi dengan judul Peranan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi era pasar bebas. Hadirin yang kami hormati, mengawali orasi ini kami ingin menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat bertemu dengan 3 CEO ekonomi digital di Amerika Serikat, bahwa teknologi pada kesempatan itu beliau menyampaikan bahwa teknologi harus bermanfaat bagi rakyat. Kunci utama agar teknologi dapat bermanfaat bagi rakyat adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Pesan tersebut sangat relevan dengan lembaga perguruan tinggi yang mempunyai tugas utama melahirkan sumber daya manusia unggul yang kritis dan mandiri, kreatif dan inovatif. Selain itu, perguruan tinggi juga harus menjadi salah satu center of excellence ilmu pengetahuan dan teknologi. Maju mundurnya suatu negara saat ini sangat ditentukan oleh keberadaan inovasi. Berdasarkan Indeks Inovasi Global 2015 yang diterbitkan beberapa lembaga dunia, posisi Indonesia berada pada peringkat 97. Indeks inovasi tersebut dibentuk dari 5 faktor, yaitu institusi, SDM dan riset, infrastruktur, lingkungan pasar, dan lingkungan bisnis. Fakta empiris tersebut mengindikasikan aktualitas dan potensi produktif inovasi Indonesia saat ini masih relatif tertinggal. Belum optimalnya pemanfaatan inovasi berimbas pada kemampuan daya saing. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2015 yang diterbitkan oleh Economic Forum,
Indonesia berada pada peringkat 37 dari 144 negara. Di lingkup Asia, peringkat daya saing Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Penyebab masih relatif rendahnya daya saing Indonesia karena dua pilar dari 12 pilar pembentuk indeks daya saing, yaitu efisiensi pasar tenaga kerja dan kesiapan penerapan inovasi teknologi. Peringkatnya masih terlalu rendah, yaitu 115 dan 85. Namun menariknya, pilar inovasi berada pada peringkat 30. Fakta ini menunjukkan bahwa bangsa kita untuk menghasilkan inovasi teknologi adalah cukup baik. Namun, di dalam mengimplementasikan inovasi teknologi dalam tataran pembangunan ini masih rendah, sehingga rendah kita punya peringkat. Hadirin yang saya hormati, daya saing suatu bangsa adalah kemampuan dalam mengendalikan kekuatan, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki secara terpadu guna mencapai kesejahteraan. Secara konseptual, daya saing yang dibangun idenya berpengaruh pada dua hal, yaitu daya saing ke dalam kemampuan kita mempertahankan diri dari gempuran produk-produk yang masuk ke negara kita. Dan yang kedua adalah daya saing keluar, adalah kemampuan kita untuk bersaing dan survive produksi kita di negara luar. Untuk mewujudkan kedua daya saing tersebut, peran inovasi teknologi sangatlah dominan dan menentukan. Pengalaman empiris dari beberapa negara maju yang mempunyai daya saing yang terbaik dunia, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa penciptaan dan penguasaan inovasi merupakan motor dan kunci utama untuk meningkatkan daya mempertahankan daya saing dalam berbagai bidang kehidupan secara berkelanjutan. Untuk melihat peran inovasi teknologi dalam kegiatan ekonomi suatu negara, satu indikator yang digunakan adalah total faktor produktivitas. Hasil berbagai kajian menunjukkan kontribusi PDB dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar 25–40%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar masih bertumbuh pada faktor fisik, lahan, tenaga kerja yang murah tetapi kurang produktif, dan juga faktor modal, sehingga produk-produk yang kita ekspor adalah produk-produk teknologi yang masih rendah. Produk-produk primer belum mengalir ke produk-produk yang derivatisasi dibanding intervensi inovasi teknologi. Fakta ini dipertegas oleh fenomena ekspor Indonesia yang masih dominasi oleh produk-produk dengan kandungan teknologi rendah. Sementara sebaliknya, impor Indonesia dominasi oleh produk-produk industri yang syarat teknologi tinggi. Masih relatif rendahnya kontribusi inovasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan peringatan yang serius dalam menghadapi era pasar bebas, khususnya pasar tunggal aset yang telah diberlakukan akhir 2015. Pertumbuhan yang pesat penduduk kelas menengah Indonesia yang menurut prediksi McKinsey Global Institute akan meningkat dari 45 juta menjadi 135 juta 2030. Ini yang biasa disebut bonus demografi. Ini adalah bisa dua mata sisi. Sisi pertama, mereka potensi yang bisa meningkatkan daya saing Republik Indonesia manakala pengelolaan SDM potensial ini dikelola dengan aktif. Tapi manakala potensi kelas menengah yang besar ini tidak dikelola dengan baik, maka dia merupakan pasar empuk untuk negara-negara luar, negara tetangga kita untuk memasukkan teknologi produk yang potensi negara Republik kita yang kita cintai, karena memiliki ke depan kelas menengah yang potensial sebagai pasar yang penting. Pengabaian terhadap perlunya peningkatan daya saing dan penciptaan inovasi yang bersangkutan akan membawa bangsa Indonesia semakin tertinggal oleh bangsa-bangsa sebelumnya. Tentu hal ini sangat tidak diharapkan
sesuai dengan tekad Presiden Republik Indonesia yang kita cintai Bapak Joko Widodo, Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkedaulatan. Hadirin yang saya hormati, ke depan ada 3 tantangan global yang diyakini dapat merubah peta kekuatan daya saing antar negara. Pertama adalah perubahan global. Dalam mampu berbagai persoalan yang tidak hanya menyangkut sektor pertanian, namun juga sektor ekonomi termasuk kesehatan. Oleh karena itu, teknologi yang ke depan adalah teknologi yang mampu mengantisipasi perubahan iklim. Kedua adalah krisis energi yang berbasis fosil. Diprediksi akan semakin mahal dan langka serta akan habis di awal abad ke-22, sehingga perekonomian setiap negaranya harus ditransformasikan dari yang selama ini berbasis sumber daya energi dan bahan baku asal fosil menjadi berbasis sumber daya energi dan bahan baku baru yang terbarukan, utamanya bahan ayam. Ketiga, ketersediaan lahan dan air semakin terbatas, sementara di sisi lain kompetisi pemanfaatan kedua sumber daya ini tersebut semakin meningkat ke depan. Fenomena ini dikhawatirkan akan mendorong munculnya land and water grabbing pada tataran global. Terkait dengan ini, kami menambahkan bahwa negara-negara penghasil energi berhasil fosil di dunia selama ini dialami gejolak-gejolak hampir semua negara penghasil minyak berhasil fosil di dunia. Terkait dengan hal ini, ketika tantangan tersebut dikhawatirkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio akan memicu konflik di daerah ekuator. Mengapa bisa terjadi konflik negara ekuator di mana Indonesia berada di negara ekuator? Lahannya subur, sumber daya air dan energinya melimpah, ala energi yang tidak berbasis pada fosil, energi yang terbarukan, energi dari energi air dan matahari, ala energi yang diperebutkan ke depan. Dan Indonesia negara ekuator penghasil biomas sepanjang tahun. Faktor kekayaan sumber daya alam itu dengan memicu konflik karena banyak negara yang akan berlomba-lomba untuk dapat menguasai lahan, air, dan energi demi memenuhi kebutuhan pangan dan energi yang terbarukan. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan, karena dari sekitar 12,3 miliar penduduk dunia pada 2043, sekitar 9,8 miliar tinggal di luar daerah ekuator yang berpotensi akan menghadapi kekurangan pangan dan energi dan akan masuk ke negara ekuator seperti Republik Indonesia. Dan akhir-akhir ini di media sosial di koran sudah memperlihatkan karakteristik ciri-ciri mengalirnya tenaga kerja masuk ke negara Indonesia. Ini adalah warning buat kita semua bangsa Indonesia. Untuk itu menjadi sangat perlu dan mendesak untuk dimulai sejak sekarang perlunya menjaga dan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita dengan baik. Dan selain untuk memperkuat kedaulatan juga menghindari potensi konflik perebutan sumber daya di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, untuk selanjutnya perkenankan kami menyampaikan beberapa upaya Kementerian Pertanian dalam mendorong daya saing sektor pertanian yang berbasis inovasi unggul. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa berbagai kesempatan menyampaikan bahwa inovasi teknologi harus bermanfaat bagi rakyat, khususnya untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. Maka Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang, Badan Perikanan dan Pengembangan Pertanian sejak 2015 telah merintis membangun Taman Sains Teknologi Pertanian 10 dan Taman Teknologi Pertanian 35-26 di 24 provinsi, dan kita akan wujudkan insya Allah 100 Taman Teknologi Pertanian di akhir 2019. Keberadaan TSP dan TTP tersebut nantinya selain sebagai wahana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi, juga sebagai show window dan tempat peningkatan kualitas pelaku usaha pertanian. Selain itu, Badan Litbang Kementerian Pertanian sejak 2014 juga sudah melaksanakan kegiatan pertanian bioindustri ke 33 provinsi.
Prinsip utama kegiatan tersebut adalah penggabungan usaha tani ramah lingkungan, pemanfaatan biogas, dan pengembangan produk turunan untuk memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi. Sehingga di dalam kegiatan Badan Limbah Bioindustri, Badan Limbah Pertanian ini tidak ada lagi istilah limbah, karena semua memiliki dampak ekonomi, memiliki potensi ekonomi, sehingga pengelolaan bioindustri limbah pertanian kita tidak mengenal istilah limbah dan memiliki kontribusi dari aspek ekonomi. Kegiatan pertanian industri ini apabila dapat berkembang dalam skala besar akan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen mencegah terjadinya konflik daerah ekuator. Mengapa? Karena melalui pertanian bioindustri ini nantinya dapat dihasilkan bahan pangan yang lebih berkualitas, bahan bakar nabati yang dihasilkan dari pengolahan biomas, dan berbagai produk turunan dan derivatisasi bernilai tambah yang tinggi yang dapat mendorong peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya lain Badan Limbah untuk membantu peningkatan daya saing sektor pertanian adalah penerapan strategi baru yang kami sebutkan suatu paradigma baru, yaitu adalah kegiatan Badan Limbah penelitian berbasis output. Artinya apa? Bahwa Badan Limbah Pertanian selain penelitiannya syarat dengan saintifik, juga terminal akhirnya adalah teknologi yang bermanfaat buat rakyat. Manakala peneliti Badan Limbah Pertanian baru membuat suatu karya tulis ilmiah, jurnal dan derivatnya, itu baru sampai terminal akhir Badan Limbah Pertanian. Manakala inovasi yang dihasilkan tidak memberikan kesejahteraan manfaat buat rakyat. Ini karakteristik oleh Badan Limbah paradigma baru sekarang ini. Kedua adalah karena Badan Limbah harus melakukan lompatan menghasilkan inovasi teknologi dan sekaligus mendiseminasikan teknologi baru ini. Oleh karena itu Badan Limbah menjalin kerjasama beberapa lembaga riset di Indonesia, juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, termasuk insya Allah pagi hari ini kami akan menjalin kerjasama dengan Wijaya Kusuma yang kami akan mengandalkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sebuah inovasi teknologi yang bermanfaat buat rakyat. Ketiga adalah membantu pengembangan teknologi yang bersumber dari kearifan lokal. Karena kita sadar bahwa Indonesia memiliki ragam ekosistem, ragam budaya. Oleh karena itu, suguhan inovasi teknologi harus beragam sesuai dengan kondisi ekosistem dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Secara kebetulan, salah satu dari strategi baru tersebut yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi dan akan diwujudkan pada hari ini melalui penandatanganan kerjasama Badan Limbah Pertanian dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Melalui strategi baru tersebut diharapkan akan dapat dihasilkan teknologi unggul yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga secara real dapat dimanfaatkan secara luas oleh pelaku usaha pertanian. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri orasi ini, perkenankan kami menyampaikan pesan moral kepada seluruh sivitas akademika Universitas Wijaya Kusuma yang kami kutip dari penggalan pidato Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pada Father Republik Indonesia ketika menerima pengunduran gelar Dr. Honoris Causa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 19 September 1951. Ya benar, saya telah banyak sekali membaca buku-buku, tetapi sebagai tadi saya katakan, pembawaanku tidak puas dengan ilmu ansih. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidup manusia, atau prakteknya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktek hidup manusia, bangsa dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal, kenis dan harus wahyu mewahyu satu sama lain.
Dan pada bagian akhir pidato beliau, Bung Karno memberi pesan khusus kepada mahasiswa bahwa ilmu tiada guna jika tidak digunakan untuk mengabdi kepada prakteknya hidup. Buatlah ilmu berfungsi tunggal dengan aman. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus menerus di hadirat wajah Ibu Pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup kami akan sampaikan beberapa kesimpulan penting dari uraian di atas. Pertama, walaupun kita sudah memahami bahwa kunci utama untuk meningkatkan daya saing adalah inovasi, namun menerapkan pengetahuan tersebut dalam tataran empiris bukanlah pekerjaan yang mudah. Inovasi bukanlah sesuatu yang sederhana dan mudah diperoleh serta dapat segera digunakan untuk meningkatkan daya saing. Inovasi sejatinya merupakan hasil dari suatu proses cipta kreatif yang panjang dan mensinergikan berbagai aspek pendukung yang digelar oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Kedua, Indonesia merupakan salah satu negara di daerah ekuator yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kelimpahan tersebut harus segera dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dijaga dengan baik. Kita tidak boleh terlambat memanfaatkan potensi sumber daya tersebut. Ketiga, inovasi dan daya saing merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing secara berkelanjutan, diperlukan ketersediaan inovasi unggul yang sesuai dengan kebutuhan, mudah diakses dan terjangkau oleh pengguna. Untuk dapat menghasilkan teknologi dan karakteristik tersebut, maka kegiatan litbang yang berorientasi output serta sinergi antar lembaga riset termasuk perguruan tinggi harus menjadi strategi utama pelaksanaan kegiatan riset saat ini dan ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat membuka kita semua dalam upaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri dan berbudayaan melalui peningkatan daya saing dalam berbagai sendi kehidupan ekonomi yang berbasis inovasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga apa yang kita rencanakan dapat selenggara dengan baik. Tapi yakin, kerja keras tanpa mengenal lelah, maka itu merupakan satu media titian turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Dr. Insinyur Didik Harmawa MS, Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Kualitas, Insinyur Eni Sulistiawati MA PhD, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur, Dr. Insinyur Tri Sudaryono MS, dan Kepala Loka Penelitian Sapi Potong Balitbangtan di Gradi Pasuruan, Insinyur Diki Pamungkas MSc. Mohon dengan hormat berkenan mengambil tempat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Andi Muhammad Syakir MS, dan Rektor Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penandatanganan nota kesepahaman dan naskah kerjasama. Penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penandatanganan selesai, Rektor dan Kepala Badan dimohon tetap di tempat untuk menyaksikan penandatanganan naskah kerjasama.
Fakultas Pertanian dengan bagi kami. Fakultas Pertanian dengan Balinas. Fakultas Teknik dengan Balinas. Fakultas Teknik dengan BPTB Jawa Timur. Selanjutnya Fakultas Pertanian dengan BPTB Jawa Timur. Yang terakhir, Fakultas Kedokteran Hewan dengan lokal penelitian sapi potong di Kreatif Pasuruan. Kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa oleh-oleh jajan yang merupakan produk unggulan dari Universitas Wijaya Surabaya, yaitu produk olahan sorghum yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh maka ini dari rektor dan bisa dari yayasan. Selanjutnya kepada Kepala Balinas. Berikutnya kepada Kepala BPTB Jawa Timur. Dan yang terakhir kepada Kepala Lokal Penelitian Sapi Potong di Kreatif Pasuruan.
Badan Litbang Kementerian Pertanian dalam upaya percepatan menghasilkan inovasi teknologi dan sekaligus percepatan di dalam penerapan inovasi teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kita mengajak lembaga riset dan juga perguruan tinggi yang potensial. Universitas Wijaya Kusuma adalah universitas yang potensial karena yang kita ketahui bahwa sekaligus pusat unggulan sains dan teknologi. Oleh karena itu, Badan Litbang penting. Berbagai spektrum sektor pertanian kita mengajak Universitas Wijaya Kusuma untuk bekerjasama. Ada sektor pangan, ada sektor energi, ada sektor peternakan, ada sektor hortikultur, dan juga sektor tanaman pemanis berbasis tebu yang kita tahu bahwa Jawa Timur adalah pusat pengembangan pabrik gula berbasis tebu. Tadi disampaikan Pak Rektor bahwa UWK memiliki suatu potensi tanaman sorghum, penelitian bidang sorghum. Badan Litbang akan bersinergi konstruktif untuk sorghum. Dan sorghum ke depan ini sangat potensial. Bukan hanya sebagai pakan, tapi dia bukan hanya sebagai pangan, tapi dia sebagai pakan, juga sebagai penghasil bioetanol yang potensial. Dan ekosistem Indonesia sangat mendukung untuk pengembangan tanaman sorghum. Itu antara lain yang kita garap bersama. Selain selain sektor-sektor lain, seperti sektor pasca panen juga potensial untuk kita kerjasamakan. Jadi semua teknologi Universitas Wijaya Kusuma yang akan diterapkan di lapangan masyarakat, Badan Litbang siap untuk bekerjasama untuk pengembangan skala besar teknologi yang dihasilkan untuk diterapkan di masyarakat. Bioetanol sendiri bisa dikhususkan seperti apa? Ya, bioetanol bahwa ke depan bahwa bahan bakar energi berbasis fosil seperti solar, seperti premium akan habis di masa akan datang. Itu akan digantikan oleh bahan energi yang berbasis biofuel, berbasis bahan bakar nabati. Sorghum adalah penghasil bioetanol yang bisa digunakan untuk mengganti premium ke depan. Sampai saat ini perkembangan dari UWK sendiri sampai mana? UWK sudah mengalami satu kemajuan untuk penelitian di bidang itu. Oleh karena itu, Badan Litbang akan mensupport. Badan Litbang sudah memiliki varietas unggul di bidang sorghum. Kita memiliki teknologi untuk menjadikan bioetanol. Kita juga memiliki teknologi untuk menjadikan pakan ternak potensial. Karena semua sektor pertanian, energi, pakan, food, termasuk biofuel, termasuk farmasi dan lingkungan, semua merupakan suatu tanggung jawab pangan ke depan. Pangan merupakan sumber kehidupan. Selain UWK, ada perguruan tinggi lain yang diajak kerjasama? Kita mengalami kerjasama perguruan tinggi lain. Kita kerjasama dengan IPB, kita kerjasama dengan UGM, kita kerjasama dengan UNPAD, kita kerjasama UNDIP, kita kerjasama dengan UNAS, perguruan tinggi yang besar. Di Indonesia kita kerjasama sudah 18. Ini perguruan tinggi yang ke-19 Universitas Wijaya Kusuma. Karena kita menganggap Universitas Wijaya Kusuma universitas yang potensial untuk diajak kerjasama untuk menghasilkan inovasi teknologi yang bisa digunakan untuk masyarakat, yang bisa dikembangkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian. Soal pasarnya Pak, artinya ekspor dari Litbang sendiri meneliti ini bagaimana daya potensi ekspornya untuk? Iya, Badan Litbang Pertanian mendorong teknologi di bidang komoditas strategis dan ekspor kita. Kita tahu kita sawit nomor 1 di dunia. Kita dorong teknologinya supaya produktivitas efisien ke depan. Kita mendorong karet nomor 2 di dunia. Kita mendorong kakao menjadi nomor 1 di dunia, sekarang posisi nomor 3 di dunia. Oleh karena itu mendapatkan varietas unggul. Juga kita akan mendorong bagaimana supaya gula kita tidak impor. Oleh karena itu Badan Litbang mulai tahun depan kita menghasilkan varietas unggul tebu yang rendahnya 14-16%. Ini yang potensial kita ke depan. Ini semua teknologi yang mendorong daya saing komunitas ekspor kita dan juga sekaligus menghasilkan inovasi teknologi untuk menguatkan komoditas untuk mengurangi impor masuk ke Indonesia. Termasuk yang saya katakan tadi gula, kita akan mendorong produktivitas gula seperti efisien dan produktivitas tinggi. Juga komoditas lainnya, termasuk tadi posisi yang dikatakan sorghum tadi untuk mengurangi impor gandum ke depan. Oke, sekian, terima kasih.